Di balik suara burung dan desir angin pagi, ada kehidupan yang tak pernah berhenti berdenyut. Di sebuah rumah kecil, tangan yang dulu lemah kini menganyam makna. Ia, Pak Sukardi, seorang pengrajin bambu yang tak lagi bisa berjalan. Namun langkah semangatnya menembus segala batas. Hidup pernah membawanya pada masa sulit, saat banyak hal terasa menjauh dari genggaman. Tapi ia tak pernah membiarkan harapan ikut pergi. Ia memilih untuk bertahan dan menjadikan keterbatasan sebagai jalan untuk berkarya. Perkenalkan, nama saya Sukardi atau biasa dipanggil Pak Sukardi. Nama usaha saya Devan Bambu. Kami, saya sama istri berdua membangun usaha UMKM yang bernama Devan Bambu. Usaha saya berdiri sejak tahun 2019, tepatnya September tahun 2019 sampai sekarang. Dari sebatang bambu, ia menemukan dunia baru. Di setiap seratnya, ada pelajaran tentang keteguhan. Bambu yang tampak rapuh, ternyata mampu berdiri kokoh. Lentur menghadapi angin, tapi tak pernah patah. Seperti hidup, katanya suatu kali. Kita hanya perlu lentur menghadapi cobaan, bukan menyerah. Maka, dari ruang sederhana itu, lahirlah karya demi karya. Hiasan, tas, bukan sekadar benda, tapi wujud cinta dari tangan yang tak berhenti berharap. Pertama kali Devan Bambu membuat karya ini dari hobi. Dulu waktu kecil itu saya tinggal di gunung, jadi misalkan kalau ke kota itu jauh. Jadi ketika pengen mainan, jadi buat sendiri. Ya, dari hobi awalnya. Kemudian setelah menikah itu saya kembangkan sama istri. Jadilah beragam karya Devan Bambu. Mulai dari yang kecil seperti gantungan kunci sampai yang besar seperti tas, merak, sama ikonnya Jombang itu ringin condong lengkap dengan pohon, rumput, dan pagarnya. Dalam diamnya, ia mengajarkan satu hal penting, bahwa seni bukan hanya tentang keindahan, tapi tentang keberanian untuk terus berkarya, bahkan ketika dunia tidak lagi ramah. Setiap anyaman yang ia buat adalah doa. Doa untuk tetap berguna. Dan doa untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan jalan menuju kemuliaan. Kenapa saya memilih bambu? Karena bambu itu mudah didapat dan ramah lingkungan. Jadi kedepannya misalkan produk Devan Bambu sudah tidak dipakai, misalnya dibuang dimanapun itu tetap tidak merusak lingkungan. Di balik senyum sederhana itu tersimpan pesan bagi bangsa ini, bahwa kebangkitan tidak selalu dimulai dari panggung megah atau suara lantang di ruang sidang. Kadang kebangkitan itu tumbuh dari seorang yang duduk di kursi roda, namun berdiri paling tegak di dalam semangatnya. Di tangannya, bambu yang sederhana berubah menjadi karya bernilai. Di hatinya, keterbatasan berubah menjadi cahaya yang menguatkan. Dan dari kisahnya, kita belajar bahwa seni bukan sekadar hiasan, tapi nyawa yang menyalakan harapan. Harapan saya untuk pengrajin disabilitas di Indonesia supaya tidak mudah menyerah, terus tetap konsisten dalam berusaha supaya lebih berkembang dan maju. Indonesia, negeri yang besar bukan karena gedung-gedung tinggi, tapi karena manusia-manusia kecil yang berjiwa besar. Orang-orang seperti Pak Sukardi yang menganyam bukan hanya bambu, tapi juga harapan, martabat, dan kebanggaan bangsa. Setiap guratan tangannya adalah simbol perjuangan. Setiap hasil karyanya adalah pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak akan lahir tanpa kerja keras, tanpa ketulusan, dan tanpa cinta pada tanah sendiri. Untuk pesan saya, anak-anak muda di Jombang, jangan pantang menyerah, tetap
tetap berkreativitas, harus kreatif, inovatif, semangat. Hidup mungkin tak selalu mudah, tapi selama masih ada tangan yang berani berbuat, bangsa ini tidak akan pernah benar-benar lumpuh. Dari bambu ia bangkit, dari keterbatasan ia mencipta, dan dari senyumnya kita belajar bahwa seni bukan hanya perjalanan, tapi juga kebangkitan jiwa manusia. Inilah kisah Pak Soekardi, kisah seorang pengrajin bambu yang menunjukkan pada kita semua bahwa sejatinya kebangkitan bangsa dimulai dari hati yang tak pernah menyerah.